hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Nah ini Mas Musli, kan mungkin yang masih kemarin Mas Musli ya, teman-teman pajak yang mungkin daftar CPNS terus bingung Mas Musli, Iya. materai. Nah, mungkin ini hal yang baru karena mungkin kalau pajak yang taunya sih materai tempel. Ternyata ada materai jenis terbaru. Tahu nih Mas Koko, sebenarnya apa sih keunggulan e-materai? Nah sebenarnya e-materai itu ada beberapa fitur keamanan. Yang pertama OVOR ini adalah kode unik khusus yang mengakomodir gambar sampai dengan 7% dari ukuran QF. Kemudian yang kedua OVOR ini adalah dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi dari Peruri. Jadi ini untuk memastikan keaslian dari e-materai. Yang ketiga itu adalah forensik. Jadi kalau dengan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan, maka bisa dipastikan bahwa e-materai ini adalah asli. Jadi kalau tulisannya bukan 10.000 pasti bukan asli ya, seperti itu. Karena kan tadi sudah dijelaskan juga cara validasinya, sudah lebih secure. Bagaimana sih cara dapatnya untuk materai elektronik itu, Mas? Jadi e-materai dapat dibeli melalui distributor resmi. Untuk kawan pajak nih yang memakai e-materai, nah channelnya hanya melalui ini aja yang untuk e-materai ya. Jadi selama pembeliannya melalui dari distributor asli yang tadi sudah disebutkan, berarti sudah terjamin untuk keaslian dari e-materai yang dipakai oleh kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan acara podcast Katalog Gue Kanwil DCP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi perpajakan serta isu-isu perpajakan yang terupdate. Bersama saya Musli Anwari yang akan membantu acara, dan bersama saya telah hadir Bapak Koko Haryanto, penjuru pajak ahli muda dari KPP Pratama Serang Timur sebagai narasumber. Selamat pagi Mas Koko. Saya panggilnya Mas Koko aja ya. Ya, boleh Mas. Selamat pagi, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit kepada kawan pajak, hari ini kita mau ngobrolin apa sih? Nah ini Mas Musli, kan mungkin yang masih kemarin Mas Musli ya, teman-teman pajak yang mungkin daftar CPNS terus bingung Mas Musli, e-materai. Nah, mungkin ini hal yang baru karena mungkin kawan pajak yang taunya sih materai tempel. Dan ternyata ada materai jenis terbaru. Betul. Dan kita akan kupas tuntas terkait e-materai ya. Dari mulai mungkin materai yang lama juga, format lama, sampai dengan e-materai dalam kegiatan podcast Katalog Gue pada episode kali ini. Nah, mungkin kita langsung aja sih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bea materai ini, Mas Koko? Nah, sebenarnya bea materai ini sebenarnya pajak atas dokumen, Mas. Ternyata pajak ya? Iya. Nah, kita tahunya mungkin bea materai ya tempelan aja ya, berarti ditempel seperti itu. Dan ternyata ini adalah salah satu jenis pajak. Betul, pajak. Nah, satu pajak atas dokumen, Mas Musli. Di mana dokumen yang sudah ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan maupun elektronik yang dipakai sebagai alat bukti atau alat keterangan, Mas Musli. Oh, oke. Jadi pajaknya dikenakan atas itu. Oh, oke. Jadi terutangnya atas itu ya. Jadi mungkin simpelnya pajak atas dokumen. Mungkin yang masyarakat taunya jenis pajak lain, dan ternyata memang ini salah satu bentuk jenis pajak. Betul. Nah, kalau kita tahu kalau materai itu dokumen ditempelin aja gitu, dokumen tertentu seperti itu. Nah, kalau boleh tahu supaya kawan pajak juga lebih jelas nih, objek bea materai yang kena apa aja sih? Ya, sebenarnya dokumen-dokumen ini banyak ya Mas Musli ya. Salah satunya adalah surat perjanjian. Surat perjanjian. Ya, beserta rangkapnya. Kemudian ada akte notaris. Akte notaris. Habisnya kita beli rumah ya Mas Musli ya. Iya, betul. Bahkan akte notaris itu ada dokumen yang dikenakan bea materai Mas Musli. Kemudian ada surat berharga. Ada dokumen transaksi, surat berharga, dan dokumen lelang Mas Musli. Jadi dokumen lelang yang teman-teman sering ikut lelang, biasanya dokumen lelangnya itu juga ditempelin bea materai. Ditempelin materai. Terutama ya Mas. Betul. Kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. 5 juta ya, dengan catatan 5 juta, di atas 5 juta. Betul.
yang menyebutkan penerimaan uang dan berisikan pengakuan atas utang. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Mas Musli. Oke. Nah, kemudian yang terakhir dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia. Oke. Seperti berarti apa ya objek materai terkait dengan dokumen yang sudah tadi disebutkan. Kalau misal ternyata tadi kan minimal 5 juta ya. Iya. Kalau di bawah 5 juta boleh nggak? Kalau di bawah 5 juta boleh, Mas. Boleh, tapi memang tidak ada kewajiban Ya, atau tidak terhutang ya. Tidak terhutang seperti itu. Kan kadang beberapa praktek di lapangan mungkin ya kadang ada dokumen tertentu surat pernyataan atau apa sebenarnya tidak menyatakan jumlah dan lain-lain, tapi silahkan saja kalau mau memakai seperti itu. Sebenarnya yang terutama atas dokumen-dokumen yang tadi sudah saya sebutkan, cuman kalau di luar itu boleh sebenarnya. Boleh ya, seperti itu. Tapi yang memang berkewajiban adalah dokumen yang tadi sudah disebutkan. Betul. Kan pajak bisa muterin lagi nya mana? Surat perjanjian, akta notaris dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus kalau udah tahu nih dokumen tertentu yang sudah menjadi objek. Nah, bagaimana sih cara pembayarannya? Jadi cara pembayarannya ada dua, Mas. Yang pertama itu melalui materai atau e-materai, dan yang kedua melalui SSP, Mas. Oke. Jadi bentuknya tetap ada dua ya? Ada dua. Materai yang mungkin satu materai, yang kedua adalah bentuknya lewat SSP. Nah, mungkin untuk materai sendiri ada yang materai yang tempel, bisa yang elektronik seperti itu. Dan untuk elektronik akan kita bahas selanjutnya. Nah, pengalaman yang kita jumpai ada beberapa jenis bentuk materai tadi sudah disebutkan juga. Nah, bisa dijelaskan nggak bentuknya itu? Mungkin biar kawan pajak tahu juga sih bentuk materainya seperti apa. Kita tahu kan memang sekarang materainya 10.000 ya. Betul. Ya. Yang baru 10. Kalau yang lama yang sudah dicabut ada 3.000 dan 6.000, benar nggak? Yang baru 10.000. Yang sekarang yang berlaku adalah yang 10.000 kawan pajak. Ya, jadi materai ini dibagi menjadi 3, Mas. Yang pertama materai tempel yang mungkin kawan pajak sudah sering lihat ya. Betul. Ya, yang sering dijumpai, yang bisa beli di banyak tempat. Iya, kantor pos. Betul. Kemudian di retail seperti biasa. Retail biasa. Kemudian yang kedua adalah materai elektronik, Mas, mesti atau e-materai. E-materai, oke. Nah, ini kita bisa belinya di beberapa tempat aja. Ya, kemarin kan mungkin kawan pajak yang daftar CPNS pasti belinya di beberapa akun-akun untuk penjualan e-materai. Kemudian ada materai dalam bentuk lain. Ini berupa materai teraan atau materai komputerisasi biasanya di perusahaan-perusahaan dalam bergerak di bidang pembiayaan. Ya, dia biasanya menggunakan materai dalam bentuk lain tapi bank mungkin ya contohnya seperti itu ya. Jadi ada 3 jenis nih kawan pajak ya, yang mungkin kawan pajak yang paling hafal adalah yang tempel ya, seperti itu yang umum paling banyak dijumpai, yang kemudian bentuk kedua adalah elektronik, dan yang terakhir ada bentuk lain, misalnya komputerisasi yang digunakan oleh perusahaan seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke e-materainya yang paling hangat ini, nah sebenarnya materai elektronik itu seperti apa sih? Nah, baik Mas. Jadi materai elektronik itu salah satu jenis materai dalam format elektronik, Mas. Berarti udah nggak ada bentuk tempelan lagi. Betul, nggak ada bentuk tempelan lagi. Jadi langsung nanti ditempelkan pada dokumennya secara elektronik gitu ya, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ciri-cirinya tetap sama. Cuman hanya bentuknya aja. Bentuknya sama. Iya. Bentuknya sama ya, cuma mungkin proses untuk ditempel atau ditaruh di dokumennya aja yang berbeda seperti itu. Fungsinya juga sama. Berarti fungsinya sama. Sebenarnya sama. Materai elektronik ini dibukukan pada dokumen secara elektronik juga yang kalau pajak kemarin digunakan pada pendaftaran CPNS. Jadi kan karena dokumennya itu dia secara elektronik ya, misinya kemudian langsung ditempel dengan e-materai atau elektronik materai gitu. Tapi sebenarnya lebih memudahkan ya. Betul. Jadi kan kalau untuk materai tempel kan ada kita harus beli kemana dan lain-lain. Tapi mungkin kalau untuk elektronik dipermudah dengan lewat channel secara elektronik juga bisa berbasis web seperti itu. Nah, berarti sebenarnya dasar hukum misalnya objek dan lainnya juga sama, memang bentuknya aja ya. Bentuknya aja yang tempel, sekarang bentuknya yang elektronik. Nah, dan itu juga kalau
yang kita tahu nih, kawan pajak juga tahu sebenarnya materai elektronik itu baru ya. Baru mas. Baru. Jadi kan kalau yang lama adalah hanya tempel saja, kemudian ada jenis yang baru yaitu materai. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya aturannya itu mulai dari mana sih? Atau kapan ada aturannya? Atau ada aturannya bisa dijelaskan kepada kawan pajak? Iya, baik kawan pajak. Jadi dasar hukumnya itu yang pertama Undang-Undang Nomor 10 mas, tahun 2020 perihal Undang-Undang Bea Materai. Jadi secara globalnya dulu. Secara globalnya bahwa menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan salah satu jenis dokumen yang dikenakan bea materai. Betul. Gitu. Kemudian di dalam persyaratannya itu diatur kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Mas Musli nomor 134 tentang pembayaran bea materai tidak umum dan lain sebagainya perihal materai tempel tadi, terus kode unik dan keterangan tertentu pada materai elektronik, termasuk dalam bentuk materai dalam bentuk lain dan keabsahan materai. Jadi diatur lebih jelasnya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 134 tahun 2021. Berarti aturannya memang startnya dari 2020 ya Mas Koko ya, dengan adanya aturan yang Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 seperti itu dasar hukum yang paling tertinggi ya. Dengan adanya undang-undang tersebut, kemudian ada perubahan juga dari nilai materai dari yang 3.000 dan 6.000 menjadi 10.000. Kemudian menjadi dasar hukum juga sehingga adanya materai elektronik seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Koko, sebenarnya apa sih keunggulan e-materai dibandingkan dengan materai tempel pada umumnya? Nah ini mungkin Mas Musli ya. Kenapa sih kita mengarahkan ke e-materai gitu keunggulannya ya? Nah, sebenarnya e-materai itu ada beberapa fitur keamanan Mas Musli. Yang pertama itu adalah OVOR. OVOR ini adalah kode unik khusus yang mengakomodir gambar sampai dengan 70% dari ukuran QR code gitu. Jadi ada overnya itu yang kita pastiin bahwa ini ukurannya udah sesuai. Kemudian yang kedua cover Mas Musli. Cover ini adalah dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi dari Peruri. Jadi ini untuk memastikan keaslian dari e-materai Mas Musli. Kemudian yang ketiga itu adalah forensik. Jadi kalau dengan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan, maka bisa dipastikan bahwa e-materai ini adalah asli. Jadi berarti terjamin lah ya, dibandingkan apa namanya, dan susah untuk dipalsukan. Nah, terus bagaimana sih cara biar kita sebagai wajib pajak ini udah pakai meteran? Bagaimana cara untuk memvalidasinya? Bagaimana mengenali ini beneran nggak sih itu e-materainya asli nggak sih seperti itu? Jadi e-materai dapat divalidasi dengan beberapa cara ya Mas. Yang pertama yaitu dipindai. Menggunakan aplikasi Peruri Scanner untuk mengetahui serial number, tanggal pembuatan dan email penggunanya. Karena pada saat beli kan pasti memasukkan alamat email. Betul. Jadi siapa yang beli, kemudian nomor serinya pasti beda-beda ya. Nggak mungkin sama seperti itu. Mas Musli. Kemudian yang kedua, buka dokumen yang dibuka e-materai menggunakan aplikasi PDF Reader Mas Musli. Jadi sebenarnya kalau kita buka pakai aplikasi PDF Reader itu, kalau kita klik e-materai itu akan mengecek sertifikat elektronik yang muncul pada signature panelnya. Kalau kita klik di signature panel maka muncul nama e-materai untuk memastikan. Kemudian yang ketiga, cek dokumen yang telah dibuka e-materai menggunakan website verifikasi PDF milik Kominfo. Jadi bisa pakai 3 cara itu. Kemudian ciri-cirinya itu. Mungkin kalau pajak juga pengen tahu ciri-cirinya sama nggak sih seperti itu ya? Iya. Jadi kalau ciri-cirinya e-materai sebenarnya hampir sama dengan materai tempel ya Mas Musli ya. Yang pertama ada gambar lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian yang kedua ada tulisan materai elektronik Mas Musli. Pastikan bahwa perbedaan antara materai tempel dan materai elektronik gitu. Yang ketiga ada angka 10.000, ada angkanya 1000 gitu. Kemudian ada tulisan 10.000 rupiah. Itu Mas Musli. Jadi kalau tulisannya bukan 10.000 pasti itu dijamin bukan asli ya seperti itu. Karena kan tadi sudah dijelaskan juga cara validasinya sudah lebih secure gitu, lebih aman gitu. Lebih aman dan terjamin seperti itu. Nah, udah tahu nih kalau pajak gambaran mengenai bagaimana sih cara validasinya, bagaimana cara mengeceknya seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara dapatnya untuk materai elektronik itu Mas? Lewat mana sih biar wajib pajak juga tahu nih kalau pajak ini saya mau pakai materai ini
caranya lewat mana ya? Seperti itu. Oke, Mas. Jadi e-materai dapat dibeli melalui distributor resmi ya, Mas. Ya, yang pertama itu melalui PT Peruri Digital Security, di mana ini adalah distributor resmi PT Peruri, baik e-materai maupun materai tempel ini produksi dari PT Peruri, Mas. Penerbitnya ya. Penerbitnya. Yang kedua dari PT Finan Indonesia, Mas. Yang ketiga PT Mitrakom Eka Sarana. Yang keempat dari Koperasi Pegawai Swadharma, dan yang terakhir dari PT Mitra Pajakku, Mas Musli. Oke, jadi untuk kawan pajak nih yang mungkin berminat ya atau mau pakai e-materai yang sama seperti yang dulu ada event yang kemarin itu rame seperti itu. Nah, channelnya hanya melalui ini aja yang untuk e-materai ya. Jadi selama pembeliannya melalui dari distributor asli yang tadi sudah disebutkan, berarti sudah terjamin untuk keaslian dari e-materai yang dipakai oleh kawan pajak. Seperti itu. Nah, kemudian udah tahu nih channelnya nih, terus bagaimana nih cara belinya? Seperti ya, biar tahu nih kawan pajak juga. Ini udah tahu channelnya belinya gimana gitu. Ini cara pembeliannya, Mas Musli. Yang pertama, kita harus login dulu ke portal pos materai elektronik tadi, Mas. Di distributor resmi tadi, di website yang distributor resmi. Kemudian kita pilih pembelian, Mas. Pembelian, oke. Terus kita input jumlah materai elektronik yang akan kita beli. Jadi sebenarnya kan pajak bisa beli beberapa jumlah materai elektronik. Kebutuhannya berapa? Jadi nggak saya cuma hanya bisa beli satu. Nggak dibatasi ya? Nggak dibatasi. Misalkan Mas mesti beli 10, kan nggak harus dipakai semuanya, Mas. Bisa dipakai. Bisa disimpan nanti kalau nanti akan dibutuhkan kembali, tinggal dipakai lagi, seperti itu. Kemudian setelah kita pilih jumlahnya, kita pilih klik untuk pembayaran. Nah, pembayaran lewat mana ini? Nanti akan diarahkan melalui metode pembayaran yang diinginkan, bayarnya melalui misalkan kartu kredit atau debit juga bisa. Atau melalui virtual akun bank dari BRI. Sama ya, kurang lebih sama seperti di marketplace. Betul, kita diarahkan ke virtual akun atau kita bisa bayar lewat debit maupun kredit. Nah, tentunya dengan beberapa channel dan saluran tadi berarti mempermudahkan pajak ya untuk memperoleh e-materai yang dibutuhkan oleh mereka seperti itu. Dan channelnya bukan cuma satu, sama ya, bisa lewat debit bisa, kartu kredit bisa, kemudian virtual akun juga bisa seperti itu. Nah, kemudian misalkan proses pembeliannya sudah selesai nih, kemudian wajib pajak ternyata ada dokumen yang mau dibubuhkan untuk materainya. Cara nempelnya gimana? Seperti itu. Tiba-tiba jangan sampai nih wajib pajak atau pajak sudah pakai, kemudian nempelnya main nempel aja sembarangan seperti itu. Ada nggak sih ketentuannya sih, Mas? Jadi caranya dan juga ketentuannya. Jadi untuk ketentuannya untuk pembubuhannya ya, betul ya. Nah, jadi e-materai itu dapat dibubuhkan di mana saja sepanjang tidak tumpang tindih dengan informasi lainnya. Misalkan ada tulisan kita tempel e-materai ya nggak bisa, karena kan menghalangi tulisan itu, gitu ya. Terus pembubuhan e-materai biasanya ditempel di sebelahnya tanda tangan. Iya, betul. Yang dia biar nggak tumpang tindih. Betul. Nah, kalau yang biasa kan ya, yang tempel itu kan kena tanda tangannya. Nah, kalau untuk yang e-materai yang kan di sampingnya aja. Biar ada yang kosong, biar nggak ketutup, berarti disimpan di sananya. Berarti kurang lebih seperti itu ya. Lengkap sudah obrolan kita terkait dengan e-materai ya, e-materai, dia sampai e-materai nih. Sebelum kita tutup nih, mungkin ada closing statement dari Mas Koko terkait dengan materai. Jadi closing statementnya buat teman-teman ya. Yang pertama, untuk e-materai tadi hanya bisa dibeli melalui distributor resmi, Mas. Kemudian e-materai ini sebenarnya adalah pajak atas dokumen tadi ya, Mas. Ya. Nah, terus tata cara untuk pembelian e-materai tadi, yang pertama kita harus buat akun dulu, Mas. Setelah punya akun, kita login ke akun di distributor resmi tadi, kita beli materai, kemudian kita bukan materai pada dokumen, seperti itu, Mas. Jadi sudah jelas ya, Kang Pajak ya. Terima kasih kepada Mas Koko yang sudah sharing luar biasa hari ini terkait dengan materai ya. Ini kita semua dapat insight terkait dengan
materai ternyata jenis pajak sampai dengan proses pembubuhan e-materai seperti itu. Terima kasih juga kepada rekan pajak yang sudah menonton podcast Katalog Gue tentang e-materai. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua. Untuk informasi mengenai perpajakan lainnya, Pak Pajak juga bisa mengecek juga di sosmed kita di @pajakbjpbanten, ada Instagram, kemudian ada Twitter juga. Bisa dicek-ceki di sana terkait dengan informasi perpajakan. Dan juga bisa mungkin rewind untuk podcast kita yang sebelum-sebelumnya supaya dapat pengetahuan lainnya terkait perpajakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.